Ini dari Departemen Pemasaran Aplikasi Kompetisi ini, besok aku bantu kamu kirim. Kita sudah latihan beberapa kali ini kita pergi ke pusat bersama. Tidak ada yang bisa memisahkan kita. Lin Wan, kamu salah kirim, ya? Departemen Pemasaran, kenapa malah pilih luar negeri? Dalam 12 jam kamu bisa menolak surat penugasan. Cepat tarik kembali. Halo Wan Wan. Ada apa? Kenapa? Aku dapat email tentang penugasan ke luar negeri. Oh, lupa bilang sama kamu. Hari itu Xiao Meng datang ke kantorku melihat aku sedang bantu kamu urusi data. Migrasi besar-besaran hewan di Afrika pasti sangat spektakuler dan mengesankan ya. Kalau Kak Wan Wan pergi pasti sangat seru. Aku bantu dia pilih ini bagus kan? Dia bilang hewan Afrika, migrasinya spektakuler, jadi dia bantu kamu pilih luar negeri. Dia masih muda cuma bercanda dengan kamu, ada konfirmasi kedua, kamu tinggal tolak, kan? Kamu pikir ini masalah sepele? Kamu terlalu banyak berpikir lagi, harus seserius itu, tinggal ubah balik, kan? Cuma lelucon? Kalau bukan HR yang ingatkan aku. Surat penugasan ini sudah berlaku. Zhao Meng ini sengaja mengubah dokumen perusahaan. Aku bisa laporkan dia. Kalau mau lapor aku juga Lin Wan. Kamu sekarang makin tidak masuk akal, cuma lelucon kamu mau lapor Xiao Meng. Kapan kamu bisa menghentikan sikap bermusuhanmu padanya? Sudah berapa kali aku bilang, dia baru lulus di perusahaan, tidak kenal siapapun, aku sebagai pembimbingnya lebih memperhatikan dia, kenapa? 7 tahun. Dari organisasi kampus sampai perusahaan yang sama. Semua orang bilang kita tidak bisa dipisahkan pasangan emas. Tapi sekarang, di antaranya ada Sahara dan satu Zhao Meng. Lin Wan, ada yang cari di depan. Kak Wan Wan. Aku baru telepon Kak Zoyu. Dia sedang bad mood. Mau ajak kalian akhir pekan ini pergi berkemah bersama. Menurutmu, aku cocok pergi? Menurutmu? Aku tidak tahu. Aku takut kamu salah paham. Kak Zoyu bilang, kamu akhir-akhir ini punya masalah sama dia. Aku pikir mungkin aku harus jaga jarak. Kalau begitu, jangan pergi. Bukannya kamu minta pendapat. Sudah ku beri. Jangan pergi. Xiao Meng suruh kamu tunggu di bawah. Kenapa naik ke sini? Aku datang untuk minta pendapat Kakak Wan Wan. Aku takut dia tidak senang. Bodoh, ngapain tanya dia? Aku suruh kamu pergi, ya pergi saja. Lihatlah Xiao Meng. Dia sangat peduli perasaanmu. Kamu, bahkan bercanda pun tidak bisa. Makin tua makin mundur. Dia peduli perasaanku? 3 bulan ini, dia sudah bikin berapa banyak masalah? Kamu tidak tahu? Di depanku, dia antar sarapan dan tulis catatan untukmu, di media sosial, kata-kata ambigu. Pura-pura buat siapa? Setiap hari panggil kakak ini itu. Yang tidak tahu, pikir kamu lagi syuting drama apa di sini? Drama kantoran? Di depan panggil aku kakak, di belakang ingin aku menghilang. Aku lihat saja sudah mual. Kamu sudah cukup bicara, kapan kamu menjadi sekejam ini? Xiao Meng murah hati, dia tidak akan mempermasalahkan denganmu. Kamu sekarang cepat minta maaf padanya. Masalah ini selesai? Kamu gila? Tidak mungkin. Lin Wan, kamu sedang menguji batasku. Batas? Dulu batasmu adalah aku. Sekarang sudah ganti. Kalau begitu putus saja. Mau putus ya putus. Jangan nanti menangis minta balikan lagi. Jangan hiraukan dia. Kita pergi camping team building. Direktur Zhou,
Jujur atau tantang nih, darenya adalah memeluk orang terdekat seorang perempuan selama 10 detik. Ke Afrika, gaji 2 kali lipat, langsung naik 2 tingkat. Demi menyesuaikan jalur karir yang direncanakannya, aku hampir menyerah pada masa depan yang lebih baik. Lin Wan, ke meja utama. Sembunyi di sini seperti apa? Di sini baik-baik saja. Aku biarkan kamu blokir aku 2 minggu. Marahnya belum reda, hanya karena mutasi hal kecil itu, sampai segitunya, ya. Manajer Lin, kemari duduk, tempatnya sudah disediakan. Kakak Wan Wan juga ada di sini. Kebetulan, aku dan kakak Zoyu sedang membahas soal menghadiri summit industri. Aku sudah jadi karyawan tetap. Kakak Yu bilang akan bawaku melihat dunia. Bagaimana kalau kita bertiga pergi bersama? Summit industri terbesar tahun ini, aku akan ajak kamu. Biarkan mereka yang selalu bilang kamu bergantung padaku, melihat, itu karena kemampuannya sendiri. Kalian berdua saja yang pergi. Akhir-akhir ini aku harus banyak pekerjaan serah terima. Tidak ada waktu. Lin Wan, apa maksudmu? Maksud harfiah. Turun, apa aku harus naik menjemputmu? Sibuk, tidak pergi. Kali ini tidak pergi? Sebaiknya kau jangan menyesal. Pria brengsek ini pasti sengaja. Benar-benar menjijikkan. Rasanya enak. Penuh gairah alami. Kau benar-benar sudah melupakannya, Sai? Lihat mereka berdua, komentar di bawah postingan mereka. Apa kau tidak merasa jijik? Tidak jijik, hanya merasa kasihan. Tapi juga lega. Seorang magang, membuatku melihat dengan jelas perasaannya. Aku tidak rugi. Aku akan pergi ke luar negeri sebentar lagi. Di sanalah medan perang baruku. Lihat ke bawah. Kegagalan sebuah proyek. Dalam cahaya-cahaya ini, bahkan tidak sebesar piksel. Ada aku, apa yang kau takutkan? Lin Wan, kecepatan kemajuanmu membuatku merasa terancam. Kalau begitu, Direktur Zhou harus berusaha. Jangan sampai aku menyalipmu. Tujuh tahun, dulu, aku kira, kita akan selalu bertempur bersama.
Selamat tinggal, Zhou Yu. Wan, ayahmu dirawat di rumah sakit. Dokter bilang mungkin kanker, harus segera operasi. Uang muka 80.000, Berapa yang dibutuhkan? siapkan 150.000 dulu, mungkin nanti butuh lebih. Maaf, pelanggan yang Anda panggil, sementara tidak dijawab. Pelanggan yang Anda panggil, sementara tidak dijawab. Angkat telepon. Kumohon angkat telepon, Zhou Yu. Dana cair hanya 100.000. Sudah kumpulkan uang dari semua teman, masih kurang 20.000. 20.000. Uang untuk menyelamatkan ayahku. King, pinjami aku 20.000. Baik, segera transfer. Tidak buru-buru. Bayar kalau sudah longgar. Ada apa semalam? Sampai menelepon berkali-kali. Aku sedang membantu Xiao Meng untuk menyelesaikan ringkasan proyek pertamanya. HP-ku silent. Tidak dengar? Kalung yang diberikan pada magang. Mahal? Kau terlalu banyak pikiran lagi. Aku tahu akhir-akhir ini kau stres. Tapi sejujurnya, hadiah penyemangat untuk magang. Kau juga mempermasalahkannya. Apa masalahnya? Penyemangat boleh saja. Tapi saat aku berjuang untuk uang 44 juta rupiah, untuk menyelamatkan nyawa saat aku panik, minta tolong kamu di apartemen larut malam memberi selingkuhanmu kalung seharga puluhan juta. Itulah masalahnya. Apakah permohonan mutasi sudah dibatalkan? Sebelum ke departemen pemasaran, kamu harus minta maaf pada Xiao Meng. Kalau tidak, aku tidak akan membantumu merekomendasikan ke atasan. Aku tidak mau tinggal di tempat sampah ini lagi. Afrika, aku datang. Kamu benar-benar sudah berpikir matang? Kondisi di sana berat, penyakit virus menyebar, dan pergi selama 3 tahun. Sudah matang. Jika tetap di sini, aku harus menghadapi setiap hari Zhou Yu dan Zhao Meng. Aku tidak mau menghabiskan 3 tahun ke depan semuanya di dekat mereka. Demi menghindari seseorang membuang dirimu ke tempat mengerikan seperti itu, apakah sepadan? King, kau tahu yang paling menyedihkanku? Apa itu? Bukan pengkhianatan Zhou Yu, juga bukan taktik Zhao Meng. Tapi saat surat mutasi itu datang, reaksi pertamaku malah takut kehilangan Zhou Yu, takut menghadapi ketidakpastian sendirian. Tapi sekarang aku tidak takut lagi. Jika bahkan pindah ke Afrika aku bisa menerimanya. Maka seharusnya di dunia ini tidak ada yang bisa menakutkanku. Kau dengar? Penilaian konfirmasi Zhao Meng mendapat S dalam sejarah perusahaan, tidak pernah ada magang yang mendapatkannya. Dia sekarang setiap hari turun dari mobil Direktur Zhou masa sama. Mbak Lin Wan, semoga kamu di Afrika sukses bekerja. Jika ada yang kamu butuhkan kapan saja, suruh dari dalam negeri kirimkan untukmu. Terima kasih. Semoga kamu juga sukses, belajarlah baik-baik dari manajer Zhou. Lin Wan, kita bicara. Yang perlu dibicarakan sudah selesai. Jangan pergi. Lin Wan, aku salah. Aku akui aku salah. Aku tidak seharusnya memanjakan Xiao Meng, tidak seharusnya tidak menghormati rencana karirmu. Kita mulai lagi, ya?
Terlalu larut, Zhou. Lift datang. Jika kamu benar-benar pergi ke Afrika, kita benar-benar berakhir. Kita sudah lama berakhir. Sejak kamu mengizinkan orang lain di antara kita sembarangan bercanda sejak saat itu. Nomor yang Anda panggil telah dimatikan. Ini yang kamu buat, datanya penuh kesalahan sama sekali tidak masuk akal, saat Lin Wan ada tidak pernah membuat kesalahan bodoh seperti ini. Benar-benar tidak menyangka. Kantor pusat benar-benar mengirim seorang gadis kecil yang lemah gemulai ke tempat sialan ini untuk makan pasir Ibu Lin. Ini bukan seperti di kantor pusat, duduk di kantor ber-AC. Lin Wan datang untuk mengambil alih proyek bukan untuk berlibur. 1 jam lagi Lin Wan ingin melihat data keuangan inti kuartal ini dan rincian produksi tambang. Baiklah. Data sudah ada di kantor, silakan lihat pelan-pelan. Sampai jutaan dolar penggelapan. Pak Wang, kalian akan celaka. Semua hanya catatan logistik biasa dan data tambang yang ditinggalkan. Para penguasa lokal ini bersatu untuk memberi saya peringatan. Ingin menjebloskan saya. Ini hasil dari klien kelas S yang kamu follow up selama sebulan. Dalam kontrak, margin keuntungan pihak lawan kamu salah hitung 2%. Sekarang mereka tidak hanya ingin membatalkan kontrak, tapi juga akan menuntut perusahaan atas penipuan bisnis. Mas Yu dulu, model data yang rumit seperti ini, semuanya dikerjakan oleh Kak Lin Wan. Saat Lin Wan pergi, dia tidak mengajari saya sama sekali. Saya kira tinggal pakai rumus. Dokumen serah terima yang ditinggalkannya tertulis dengan jelas, kamu bahkan tidak membacanya. Sesuai kemampuan, ambil pekerjaan, kira benar-benar nona besar main-main. Direktur Zhou ini pilih kasih, demi orang yang tidak berguna, membuat Lin Wan pergi terpaksa, benar-benar membuat departemen kita celaka parah. Tanpa Lin Wan aku bahkan tidak bisa mengajukan proposal lengkap melewati kontrol risiko. Bu Lin, ini Afrika Barat, bukan gedung perkantoran di dalam negeri. Airnya terlalu dalam kamu. Seorang perempuan tidak akan sanggup menghadapinya, serahkan dengan paku barang yang kamu ambil tadi malam, semua anggap tidak terjadi apa-apa. Kalau tidak, malam ini di tempat terpencil ini terjadi kecelakaan, siapa yang tahu? Mencari mati. Serang. Jumlah yang terlibat 1,2 juta dolar. Tim hukum internasional sudah sepenuhnya mengambil alih rekening luar negeri kalian. Pak Wang, sisa hidupmu di penjara Afrika Barat perlahan-lahan mengingat seberapa dalam airmu. Mulai hari ini, Kasang Commerce masuk daftar hitam permanen, yang tinggal gaji pokok naik 30% berdasarkan KPI yang baru dapatkan bagi hasil proyek. Tapi siapapun yang berani menyentuh batas kelompok Pak Wang adalah contoh akibatnya.
Zhao Meng ini terburu-buru menunjukkan kekuasaan ingin memutus rantai dana di Afrika Barat. Memaksa saya untuk memohon pada Zhou Yu. Pemahaman orang bodoh tentang kekuatan sungguh terlalu dangkal. Jika dalam 3 hari dana tidak bisa dicairkan, kelompok akan menanggung denda harian $20.000 AS denda. Mohon petunjuk. Lin Wan tidak hanya sendirian memutus kekuatan jahat lokal, bahkan berhasil membuat akuisisi lintas negara yang sempurna ini rencana batu loncatan. Ini benar-benar seekor serigala haus darah yang sendirian. Konyol. Prajurit di depan sedang bertarung mati-matian, di belakang ternyata ada orang bodoh yang tidak tahu maut demi dendam pribadi memotong pasokan, suruh Zhou Yu dari Departemen Pemasaran sekarang juga bergegas ke kantorku. Direktur He, Anda memanggil saya untuk memuji kinerja. Buka matamu lebar-lebar, lihatlah departemenmu, perbuatanmu yang bagus. Direktur He ini mungkin kesalahpahaman. Kesalahpahaman? Garis depan untuk kelompok bertaruh nyawa dan berdarah Departemen Pemasaran kalian, tapi di belakang memotong pasokan orang. Seorang karyawan rendahan yang bahkan tidak memiliki hak akuntansi independen. Siapa yang memberinya keberanian untuk menahan dana peralatan inti sebesar $5 juta AS? Dana peralatan inti? Yang berakah? Apakah kamu Zhou Yu atau Departemen Pemasaranmu yang mau memberontak? Model laba dan laporan audit yang diserahkan Lin Wan bisa membuat pendapatan luar negeri kelompok tahun ini berlipat ganda. Anak buah yang kamu bawa itu sampah semua. Kak Zhou, Direktur He memanggilmu ke atas. Pasti untuk memuji kita atas kinerja kita baru-baru ini. Bahkan tidak melihatnya. Ngomong-ngomong, soal Afrika Barat, anggaran yang diajukan Lin Wan, saya tahan, tepat untuk memberinya pelajaran. Biar dia tahu, di dalam negeri masih harus mendengarkanmu. Kak Zhou, kamu. Diam, siapa yang suruh kamu campur tangan dalam anggaran Afrika Barat? Kamu pikir kamu siapa? Mulai hari ini serahkan semua hak tanda tangan proses inti. Kembali ke mejamu, tulis surat pengakuan, jangan buat masalah lagi. Lin Wan bisa melewatiku dan berhubungan dengan kantor presiden. Kekanak-kanakan pikir dengan cara seperti ini bisa menarik perhatianku? Maaf, nomor yang Anda panggil sedang sibuk. Baik, Lin Wan, aku lihat jimatmu ini bisa bertahan berapa lama. Setelah kamu mengacaukan kekacauan ini, aku lihat apa kamu masih bisa bertahan dan tidak datang memohon padaku. Tingkatkan kewaspadaan penuh. Semua, segera evakuasi. Kepala Lin, kau tidak boleh pergi. Di luar hujan sangat deras. Longsor turun, tidak bisa lari. Lepaskan. Tolong. Di sini tidak bisa bertahan lagi. Sudah terlambat. Kepala Lin, maksimal 5 menit lagi, orang dan peralatan inti habis semua. Diam. Segera ambil bahan peledak. Lubang tambang bekas nomor 3, dinding batu penahan di sisi barat, ledakan terarah. Apa? Itu pelanggaran prosedur? Bagaimana jika gagal mengalihkan? Bisa menyebabkan longsor besar? Kalau ditelusuri, bisa dipenjara? Lakukan seperti yang kukatakan. Akulah penanggung jawab tertinggi. Jika terjadi apa-apa, aku, Lin Wan, sendiri akan mempertaruhkan nyawa untuk perusahaan. Kenapa masih diam? Ledakan segera. Ini satu-satunya jalan keluar. Siap, ledakan. Kita selamat, semuanya selamat.
Selamat. Nona Lin, kan? Apakah Anda tertarik bersama kami, Feng Rui Capital, untuk bermain lebih besar? Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Dia seorang wanita, di tempat yang bahkan listrik dan air putus, daerah kumuh yang liar, bagaimana mungkin bisa bangkit kembali? Bukankah dia seharusnya menangis memohon padaku untuk menyelamatkannya? Hei, Suking, Lin Wan baru-baru ini di Afrika, tidak banyak menghubungimu, kan? Kondisi di sana keras. Dengan sifat keras kepalanya, pasti dia bertahan dan tidak mau bicara, tolong sampaikan pesan. Asal dia mau merendah dan mengalah, minta maaf padaku, aku bisa bicara dengan atasan untuk memindahkannya kembali. Zhou Yu, apakah otakmu kemasukan air? Jangan memuji diri sendiri. Suking, aku melakukannya demi masa lalu, baru mau membantunya. Jangan tidak tahu terima kasih. Simpan itu yang menjijikan. Sikap sok tinggi. Kamu sama sekali tidak ingin membantunya. Kamu hanya tidak tahan bahwa wanita yang kau anggap sebagai kandidat, yang bisa kau kendalikan kapan saja, ternyata hidup lebih menarik darimu. Apa yang kau tahu? Tanpa sumber dayaku, di tempat terkutuk itu, pasti akan hancur cepat atau lambat. Kalau begitu buka mata dan lihat baik-baik, siapa yang akan hancur lebih dulu. Wan Wan, kerja bagus. Kau akan membuatnya tidak bisa lagi menjangkau. Dulu, Lin Wan yang hanya ingin bergantung pada orang lain, telah sepenuhnya mati di malam hujan itu. Siapa yang memberimu hak untuk mengutak-atik teknologi yang akan diserahkan? Hanya karena aksi kecilmu yang sok pintar itu pihak lawan sekarang akan menuntut kita, tuntutan ganti rugi hingga 200 juta. Mas Yu, aku hanya ingin membantumu. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa menggantikan posisi Kak Lin Wan. Cukup jangan sebut dia lagi. Telepon bagian hukum. Aku akan menggunakan bonus tahun ini, dan opsi saham penuh, untuk menutup denda pelanggaran pertama, bagaimanapun juga tutup masalah ini. Zhou Yu, lihat murid yang kau bina murid baikmu. Bahkan babi pun tidak akan melakukan mengubah sembarangan data inti sebodoh itu, lubang 200 juta. Apa yang kau gunakan untuk menutupnya? Biasanya kau begini mengelola risiko? Lihat ini lagi. Jika Lin Wan ada pasti tidak akan membuat kesalahan bodoh seperti ini. Zhou Yu, kau sangat mengecewakan. Nona Lin. Berdasarkan model kontrol risiko kami tambang di Afrika Barat, risiko geopolitik sangat tinggi. Sebagai pihak pengakuisisi kami paling banyak hanya bisa memberikan valuasi 8 miliar. Ini adalah hasil kesepakatan dengan pemerintah tadi malam 10 tahun ke depan persetujuan perpanjangan waralaba disertai 3 hak prioritas penambangan mineral ikutan. Model kalian melewatkan setidaknya setiap tahun arus kas tambahan 3 miliar. 8 miliar itu, bahkan sisa tambang bekasku, tidak cukup untuk membeli 12 miliar. Tidak ada tawar-menawar. Dan hak manajemen absolut setelah akuisisi harus tetap di tanganku. Ini tidak sesuai dengan biaya lindung nilai akuisisi kami. Biaya lindung nilai logistik di kuartal lalu dalam struktur penghindaran pajak lintas negara sudah saya imbangi. Ada pertanyaan? Hebat. Menurut yang dikatakan, Direktur Lin 12 miliar, Lin Wan, setelah akuisisi ini selesai, Feng Rui Asia Pasifik. Sedang kekurangan seorang operator yang cukup kejam. Apakah kamu tertarik untuk mengambil opsi mitra masa depan?
Feng Lui? Dia menjadi mitra modal kelas atas. Dia bahkan bersama Luze sejajar dengan tokoh besar seperti itu? Tidak mungkin. Lin Wan, kau ingin meninggalkanku begitu saja mimpi. Direktur Li, meskipun Lin Wan memenangkan kasus akuisisi tapi pemotongan bisnis dengan grup selanjutnya jangan sampai ada masalah. Saya sendiri akan terbang ke Afrika Barat, pasti akan menyelesaikan detailnya. Zhou Yu, karena magang itu, kau telah menyebabkan perusahaan berapa banyak tuntutan pelanggaran? Ini dua hal yang berbeda. Aku dan Lin Wan sudah bermitra selama 7 tahun paling mengenalnya. Hanya aku yang pergi yang bisa menstabilkan situasi. Baiklah, pergilah sekali, jangan bikin masalah lagi. Segera pesankan tiket pesawat ya, semakin cepat semakin baik. Dia akan pergi ke Afrika Barat mencari Lin Wan. Dengan kekayaan puluhan miliar Lin Wan saat ini, hanya dengan satu kata, Zhou Yu pasti akan membuangku seperti bidak. Jangan biarkan dia pergi. Wan, sudah 3 tahun. Asalkan aku mau merendahkan diri, kamu pasti akan tersentuh dan memelukku. Maaf, Tuan Zhou, perjalanan dinas ke luar negeri Anda materi pelaporannya mengandung pemalsuan data yang serius dan visa bisnis telah oleh konsulat dibekukan tanpa batas waktu. Apa? Tidak mungkin. Saya direktur grup, prosedurnya sudah diurus dengan cepat. Sistem menunjukkan materi Anda 3 hari lalu telah dikembalikan dan dibekukan secara internal. Mohon segera mundur ke belakang garis kuning. Jika tidak, kami akan mengambil tindakan paksa. Dikembalikan dan dibekukan secara internal? Zhao Meng. Zhao Meng, apa yang sebenarnya kamu pada materi visa saya lakukan? Pak Zhou, apa yang Bapak katakan? Saya hanya membantu Anda memeriksa tabelnya. Mana mungkin saya mengubah materi Anda? Selain kamu, siapa lagi yang bisa mengakses sistem OA, memasukkan dokumen jaminan yang kedaluarsa? Kamu menghancurkan kesempatanku. Pak Zhou, ini intern baru yang merusak formulir proses. Zhao Meng, hentikan tingkah menjijikkanmu itu. Mulai hari ini, semua proyek inti Departemen Pemasaran tidak boleh kamu sentuh. Pergi ke logistik, lakukan tugas kasar. Jangan muncul lagi di hadapanku. Pergi. Lin Wan, trikmu ini sungguh membuat para tua-tua di Wall Street kehilangan kata-kata. Mereka terlalu serakah, hanya memperlihatkan kelemahan. Feng Lui Capital Asia Pasifik tawaran Direktur Investasi baru tawaran disertai opsi mitra junior. Kolam di Afrika Barat terlalu kecil untukmu. Asal kamu setuju. Separuh dari Asia Pasifik akan kamu kendalikan.
Setelah 3 tahun, saya akan masuk kerja tepat waktu. Ini yang kamu rencana yang kamu serahkan? Karena kesalahan penilaianmu terhadap pasar, kuartal ini kita kehilangan 3 klien besar bernilai puluhan juta. Zhou Yu, apa kamu gila? Pak Li, serah terima dengan Zhao Meng timbul masalah lagi. Lin Wan pasti tidak mungkin melakukan kesalahan bodoh seperti ini, kamu sangat mengecewakan. Tidak pernah. Lin Wan tidak bisa lepas dariku. Tanpa dia, aku bukan siapa-siapa. Dia akan kembali. Wan Wan akan kembali. Pak Zhou, jam 3 sore ada rapat darurat lagi tentang kehilangan klien. Batalkan. Semua rapat hari ini batalkan semuanya. Akhirnya sampai. Wan Wan, kali ini giliranku menunggumu. Asal kamu mau mengalah dan bantu aku membereskan kekacauan, perang dingin 3 tahun ini bisa aku lupakan. Posisi wakil direkturku beri setengah untukmu. Ada apa? Jangan-jangan dia tidak naik penerbangan ini? Bulin, selamat datang. Selamat bergabung secara resmi. Rapat langsung dijadwalkan besok pagi. Adapun grup asal, tidak perlu diurus. Anggap mereka tidak ada. Dia sama sekali tidak naik penerbangan sipil ini. Berita eksklusif besar. Fengrui Capital Asia Pasifik hari ini menyambut perubahan personel besar-besaran. Seorang eksekutif wanita misterius yang pernah mengelola akuisisi bernilai puluhan miliar turun langsung untuk menjabat posisi baru. Ambil tabel data kepulangan Lin Wan keluarkan, dan info penerbangannya periksa segera. Direktur Zhou Zhou. Di sistem tidak ada permohonan data Lin Wan. Dia tidak mengurus prosedur kepulangan. Siapa yang memberinya keberanian bolos? Bukannya dia kembali ke kantor pusat untuk laporan, dia langsung mengundurkan diri, sudah selesai 3 hari yang lalu, semua prosedur serah terima. Mengundurkan diri tanpa tanda tangan saya, siapa yang menyetujui pengunduran dirinya? Proyek Afrika Barat adalah struktur independen. Divisi luar negeri. Dia telah mencapai penanggung jawab tingkat tertinggi. Pengunduran diri hanya perlu persetujuan Presiden Divisi Luar Negeri secara prosedur, sama sekali tidak perlu melalui Anda. Suking. Lin Wan sebenarnya main apa bilang padanya sekarang juga nyah datang ke kantor temui saya. Saya bisa anggap ini amarah sesaat. Kalau tidak, dengan sumber daya yang dia pegang percaya atau tidak, saya akan langsung mengaktifkan perjanjian non-persaingan membuatnya di dalam negeri benar-benar tidak bisa bertahan. Zhou Yu, apa kau, dengan Zhao Meng, perempuan manipulatif itu bergaul lama, otakmu menyusut. Jangan banyak bicara.
Dia bahkan tidak punya pekerjaan keluar dari grup, dia apa-apanya. Benar-benar kira sayapnya sudah keras. Menyedihkan, sungguh menyedihkan. Apa kau pikir Wan pergi? Perusahaan jelekmu itu hanya bisa kembali menjilat minta dikasih makan. Bukankah begitu? Zhou Yu. Tegakkan telinga sombongmu itu dengar baik-baik. Lin Wan sudah mendapatkan tawaran dari Fengrui Capital. Dia sekarang adalah Direktur Investasi Wilayah Asia Pasifik, bukan kembali ke perusahaan jelek kalian itu. Fengrui Capital. Suking jangan sok gertak di sini. Fengrui Capital. Apa dia mau masuk bisa masuk? Dia yang oleh saya dibuang ke Afrika Barat 3 tahun, hanya pantas bergaul dengan petani perempuan yang bergaul dengan mereka. Apa kualifikasinya masuk Fengrui? Bodoh. Lihat apa keluar? Tidak mungkin. Meskipun dia pergi ke Fengrui, paling-paling hanya seorang sales tingkat bawah. Dia pasti masih lelucon. Mutasi tahun lalu kesal, ingin dengan cara ini menarik perhatianku, asalkan aku muncul sekarang. Menunjukkan sedikit kemurahan hati, beri jalan keluar. Dia pasti akan seperti dulu, mata merah kembali ke sisiku. Beri dia jalan keluar. Direktur Lin, Anda datang. Tanpa derita. Tanpa kesusahan. Kenapa begini? Wan. Dengarkan penjelasanku. Soal mutasi tahun lalu hanya sebuah lelucon. Tuan, mundurlah. Lin Wan, sok suci kamu. Tanpaku kamu apa-apaan? Direktur Lin, orang ini terus memanggil nama Anda kelihatan seperti gila. Perlu dilaporkan ke polisi? Tidak perlu. Saya tidak kenal orang sembarangan. Lin Wan? Direktur Lin, dengar Anda 3 tahun terakhir bergelut di Afrika Barat. Fengrui fokus pada sektor presisi tinggi Asia Pasifik. Bukan yang kasar industri kontraktor. CV Anda ini dalam sistem kami ini mungkin sulit diterima banyak orang. Yaitu seorang yang tanpa latar belakang Wall Street, wanita, kenapa bisa melompati kami mendapatkan kekuasaan? Yang dikatakan Wakil Direktur Chen benar. Afrika Barat memang penuh kebiadaban dan darah. Jadi, yang paling saya kuasai adalah menginjak-injak orang biadab yang sok pintar memeras setiap tetes keuntungan mereka. Jangan banyak bicara. Ini adalah portofolio investasi berisiko tinggi dan berimbal hasil tinggi yang saya susun untuk pasar berkembang Asia Tenggara. Buang saja sampah rumah kaca yang tingkat pengembaliannya hanya 10%. Rencana saya memiliki tingkat pengembalian tahunan sebesar 35%. Saya ingin Fengrui menjadi satu-satunya pelindung. Hanya teori belaka. Proyek berisiko tinggi ini jika gagal, siapa yang akan menutup lubang miliaran? Saya akan menutupnya. Jika proyek gagal, saya akan mengundurkan diri dan menanggung semua tanggung jawab, tetapi jika berhasil saya ingin 100% kewenangan atas sumber daya Asia Pasifik. Siapapun yang berani menghambat pelaksanaan setengah detik pun, saya jamin akan membuatnya keluar dari kawasan keuangan dengan cara yang sangat memalukan. Ibu Lin, lebih baik saya tunjukkan kemampuan nyata. Ini adalah kasus akuisisi Yuanyang Teknologi rantai modal putus pendiri kabur. Jika Anda benar-benar punya kemampuan luar biasa, selesaikan dulu kekacauan ini. Situasi mati yang ditinggalkan pusat dilemparkan kepada direktur baru. Wakil Direktur Chen ini benar-benar penggulingan kekuasaan terang-terangan. Lihat bagaimana dia bisa keluar dari situasi ini. 3 hari. 3 hari. Saya akan membuat proyek ini bangkit kembali. 3 hari? Ibu Lin, utang Yuanyang Teknologi saat ini mencapai 3 miliar. Bahkan firma audit terbaik menolak kekacauan ini. Ini bukan sekadar menambang di Afrika. Ibu Lin, omong besar siapapun bisa tapi lidah tergelincir tidak enak dilihat. Sekarang jam 2 siang. Chen Qifeng. Saya ingin daftar 3 tahun terakhir paten teknologi inti Yuanyang.
Kirim ke saya dalam setengah jam. Bagian pemasaran. Keluarkan pesanan luar negeri yang digadaikan mereka. Bagian hukum segera buat draft template surat niat akuisisi lintas negara bergerak. Ibu Lin, ini tidak sesuai aturan. Menurut prosedur kontrol risiko internal Fengrui, mengakses berkas inti ini membutuhkan persetujuan setiap departemen selama 3 hari. Aturan? Di kawasan Asia Pasifik perkataan saya adalah aturan. Jika dalam setengah jam data tidak keluar, pergi ke HR, ambil gaji, dan pergi. Baik, Ibu Lin. Dana 3 miliar dipaksakan masuk untuk menukar 60% saham pengendali mutlak Yuanyang. Mau tidak mau? Jika tidak, saya ganti orang besok. Potongan teka-teki energi baru ini kalian tidak akan pernah mendapatkannya. Yuanyang Teknologi tampaknya bangkrut tetapi mereka memegang erat kabel bawah laut paten inti, yang sangat diinginkan oleh modal asing. Dia menggunakan jaringan sumber daya luar negeri yang otoriter dan licik untuk melakukan pukulan telak. Sangat mengerikan. Ini, bagaimana mungkin? Dana 3 miliar benar-benar semua sudah masuk. Valuasi Yuanyang langsung melonjak 3 kali lipat. Ada pertanyaan lain? Tidak ada masalah, Ibu Lin. Seluruh Asia Pasifik siap di bawah perintah Anda. Ibu Lin ini adalah puncak industri tingkat atas tahunan. Undangan konferensi puncak ini, penyelenggara tahu, Anda baru menjabat. Sangat memohon Anda hadir sebagai perwakilan Fengrui dan memberikan pidato utama. Zhou Xiaomeng. Ingin terus di lingkaran ini berpura-pura menjadi bos dan sosialita. Kalau begitu lihat apakah kalian sanggup menahan dari kelompok berkuasa Fengrui serangan. Yuge akhir-akhir ini sibuk banget, padahal sudah menolak undangan penyelenggara. Tapi aku bilang, tetap harus datang untuk melihat dunia. Lagi pula, konferensi puncak kelas atas seperti ini, bukan sembarang orang sembarangan bisa masuk. Iya, jaringan Pak Zhou sungguh tak terduga dalamnya. Perusahaan akhir-akhir ini terus melapor. Hari ini satu-satunya tujuanku adalah berkenalan dengan orang yang tiba-tiba ditunjuk bos besar Fengrui Asia Pasifik. Asalkan bisa mendekati orang besar ini, krisisku akan terselesaikan. Para tamu, silakan duduk. Selanjutnya mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Mempersilakan pembicara utama pidato utama Fengrui Capital Asia Pasifik Direktur Investasi Baru Ibu Lin Wan. Mustahil. Wanita yang dengan enteng kutugaskan ke Afrika Barat, yang aku yakin, pasti akan Lin Wan, yang merengek minta ampun, ternyata adalah bos besar kelas atas Fengrui. Kenapa sih? Aku bersusah payah, hanya bisa jadi figuran di sini, sementara dia bisa berdiri di puncak kekuasaan, memandang rendah semua orang. Selamat siang semuanya. Lin Wan, jangan mimpi, kau bisa mengabaikanku. Aku akan membuatmu malu di depan umum, menjadi bahan tertawaan konferensi ini. Kakak Lin lama tidak bertemu ya? Kalau kena pakaianmu yang seharga jutaan itu, hancur lihat bagaimana kau bisa pura-pura jadi ratu. Apa-apaan ini sebenarnya? Maaf, Tuan William. Aku tidak sengaja. Aku terpeleset. Dari mana datangnya orang kampung berani juga pura-pura kena di depan Tuan William? Zhou Yu yang akhir-akhir ini setiap hari di bawah kantor cabangku seperti pengemis menghadangku. Zhou Yu, timnya hanya seperti ini kurang sopan santun kualitas rendah. Tidak, bukan begitu. Dengarkan aku. Serangan dimensional terkadang sama sekali tidak perlu bergerak sendiri. Mulai hari ini konsorsiumku akan memblokir total perusahaan Zhou Yu.
Aku jamin dia di kawasan Asia Pasifik tidak akan mendapat investasi apapun. Tuan William, salah paham, ini semua salah paham. Yuge, tolong bantu aku bicara. Aku cuma mau dengan Lin Wan menyapa. Benar-benar sandiwara yang memuakkan Pak Zhou. Saya kecewa total dengan profesionalisme perusahaan Anda mulai hari ini. American United Capital di Asia Pasifik akan memblokir total kalian. Habis. Investasi William adalah satu-satunya harapan penyelamat perusahaan. Begitu diblokir arus dana putus, hanya masalah waktu. Wan, kejadian tadi membuatmu tersenyum. Xiao Meng itu, dia adalah pendatang baru yang tidak berpengalaman, tidak tahu aturan. Aku sudah menegurnya untukmu. Wan, Tuan William sangat menghargaimu. Bisakah kamu membantu saya mengucapkan kata baik untukku padanya? Kau ingat, kita dulu bertempur bersama, dan memenangkan kasus lintas negara besar itu. Waktu itu kamu juga yang membantuku. Pak Zhou. Pertama, ini adalah konferensi industri kelas atas, bukan tempat kalian untuk pamer cemburu dan menumpahkan minuman seperti di sinetron murahan. Kedua, identitas saya sekarang adalah Direktur Investasi Asia Pasifik di Fengrui Capital. Setiap kata yang saya ucapkan mewakili posisi investor. Apa yang membuatmu berpikir, aku akan untuk seorang mantan rekan yang tidak bisa mengendalikan bawahan, apalagi menjaga integritas dirinya sendiri, untuk menghabiskan koneksiku? Garis merah Fengrui sangat jelas. Kami sama sekali tidak akan dengan pihak yang kurang profesional dan semangat kontrak memiliki hubungan apapun. Wan, kau harus berkata setega ini? Apakah itu karena kemampuan bisnis kalian yang sangat buruk, atau penilaianku yang terlalu objektif? Sudah selesai bicara? Dari Wall Street beberapa teman lama mendengar kau datang, sedang antri ingin berkenalan denganmu. Ayo. Kenapa? Wanita yang dulu hanya memandangku, yang tidak bisa lepas dariku, sekarang bisa dengan angkuh menginjak-injakku. Fengrui baru-baru ini bersiap menginvestasikan dana besar di Xingyu Energy. Aku bersumpah, bahkan jika harus bertaruh segalanya, menghabiskan semua likuiditas perusahaan, aku akan dalam tender merebut proyek itu dengan paksa. Aku ingin menang sekali atasmu. Tidak peduli berapa biayanya. Rebut Xingyue. Pak Zhou, ini tidak bisa. Untuk mengumpulkan dana ini, kau sudah melanggar aturan dengan menggadaikan piutang dari beberapa klien besar. Rantai modal perusahaan sangat berbahaya sekarang. Asal rebut proyek ini, kita bisa bangkit kembali. Aku ingin semua orang lihat. Di dunia bisnis yang sebenarnya, aku, Zhou Yu, masih bisa mengalahkan Lin Wan. Saat ini di lapangan, tinggal Fengrui Capital dan tim Pak Zhou. Dua pihak, silakan lanjutkan penawaran. 200 juta. Dia tidak tahan lagi. Aku sudah melihat kartu asnya. Inilah batas anggaran Fengrui. 250 juta. Ibu Lin, Fengrui masih mau ikut? Pak Zhou memang berani sekali. Karena kau begitu yakin, Fengrui mundur. Aku menang. Akhirnya, dengan kemampuanku sendiri, berhasil memaksa Ratu Angkuh itu mundur. Wan, sepertinya setelah kau pergi ke institusi top, pandangan dan keberanianmu hanya segitu saja. Daging gemuk ini, aku terima dengan senang hati. Kalau begitu, selamat untuk Pak Zhou, semoga tercapai keinginanmu.
Pak Zhou, jangan tanda tangan, bencana besar. Apa yang kau panikan? Tidak lihat aku sedang tanda tangan kontrak ratusan juta? Baru saja ada laporan dalam, paten paling inti dari Xingyue Technology, baterai solid state, sudah setengah tahun lalu oleh sebuah perusahaan asing lepas pantai dibeli dan dipisahkan sepenuhnya. Kita habiskan 250 juta untuk merebutnya, sebenarnya itu hanyalah sebuah cangkang kosong tanpa teknologi inti. Cangkang kosong. Omong kosong apa kau? 250 juta. Membeli setumpuk sampah industri. Selidiki. Selidiki segera. Latar belakang perusahaan lepas pantai ini. Afrika Barat. Itu adalah Linwan, wilayah tempat dia ditugaskan selama 3 tahun. Kasus fatal ini, jauh sebelum dia kembali ke negaranya, sudah direncanakan setengah bulan sebelumnya. 200 juta. Itu sama sekali bukan kemunduran karena kekurangan anggaran. Itu adalah pemburu. Saat melihat mangsa dengan gila menggigit umpan beracun yang sengaja dilepaskan. Zhou Yu, perbuatanmu ini. Kau menggadaikan piutang secara ilegal, menguras modal kerja terakhir perusahaan, sekarang 250 juta ini, semua sia-sia. Rantai modal perusahaan, sudah benar-benar kau putuskan. Ketua Dewan, dengarkan penjelasanku. Menjelaskan dengan nyawamu? Dewan Komisaris memilih dengan suara bulat untuk memberhentikanmu sementara dan menyelidiki. Jika terbukti penggelapan, bersiaplah untuk masuk penjara. Ayo, Dirzo. Dalam permainan ini, aku diperlakukan seperti orang bodoh. Lin Wan, kaulah yang menghancurkan segalanya. Tuan, Anda tidak punya janji. Tidak bisa masuk. Minggir. Maaf, Dirlin, orang ini masuk paksa. Sudah kuhubungi bagian keamanan? Tidak apa, kau keluar dulu. Tutup pintunya. Lin Wan, bicaralah. Proyek Xingyue Teknologi itu, kau tahu paten intinya, sudah dipisahkan. Tapi kau sengaja menaikkan harga. Kau sudah mulai menjebak dari setengah tahun lalu. Tinggal menunggu aku terperangkap, kan? Apa kau begitu membenciku selama 7 tahun? Demi balas dendam, kau rela menggunakan proyek 250 juta untuk menjebakku, memaksa perusahaanku ke jurang kehancuran. Lin Wan, sejak kapan kau menjadi begitu kejam? Zhou Yu. Sampai saat ini, kau masih berpikir aku sedang membalas dendam padamu? Kau terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Kau bilang tidak sengaja menjebak? Penyandang dana eksternal itu, bukankah itu yang kau atur sebelumnya? Akuisisi bisnis mengandalkan kemampuan masing-masing. Fungsi penyandang dana eksternal adalah merestrukturisasi utang Xingyue dengan harga murah. Kau memilih mengambil alih dengan harga tinggi. Bukan aku yang memaksa. Itu kesalahanmu dalam menilai risiko. Kau pikir aku sudah membaca kartu asmu? Bukan. Ketamakan dan ambisi instanmu terlihat di wajahmu. Kau ingin di dunia bisnis mengalahkanku sekali. Ingin membuktikan bahwa kau masih yang bisa mengendalikanku. Karena itu, kau nekat. Melemparkan umpan beracun adalah harga dirimu. Yang konyol dan nafsu menangmu. Apa urusannya denganku? Di matanya, aku bahkan bukan musuh yang layak. Aku hanyalah dalam permainan bisnis yang bunuh diri sendiri dan tersapu batu loncatan ke tempat sampah. Kau bisa saja mengingatkanku. Kau tahu uang ini sangat penting bagi perusahaan. Mengingatkanmu, Zhou Yu? Kita sekarang adalah pesaing. Kamu menganggap hasil bisnis sebagai hutang masa lalu yang tidak berdasar. Tolong datang ke kantorku sebentar untuk membantu menangani seorang pengunjung yang keluar. Lin Wan, apa benar-benar tidak ada ruang lagi?
dia sengaja membalas dendam mendorong mantan atasan ke jurang. Lin Wan, kau menghancurkanku, Lin Wan. Cukup potong bagian awal dan akhir, buang kalimat Lin Wan. Akuisisi bisnis, masing-masing mengandalkan kemampuannya. Gabungkan tuduhan Zhou Yu. Proyek 250 juta, jebakan dan cibiran. Lin Wan digabungkan menjadi satu sebuah cerita sempurna, yang cukup untuk menghancurkan reputasi akan lahir Lin Wan. Aku akan membuatmu binasa tanpa bekas. Bulin, telepon dari Departemen Humas sudah hampir meledak. Sekarang opini publik di internet sangat merugikan Anda. Bahkan, 3 LP, investor yang siap bekerja sama, investor LP sudah secara resmi mengirim surat, meminta kami menjelaskan situasi. Biarkan mereka ribut. Belum waktunya. Lin Wan, dampak dari masalah ini sangat buruk. Reputasi Feng Rui Centenary sama sekali tidak mengizinkan eksekutif karena perasaan pribadi terlibat dalam skandal seperti ini, skandal keji. Kamu dituduh menyalahgunakan jabatan untuk membalas dendam pada mantan perusahaan ini, sudah sangat melanggar batas kepatuhan institusi. Lin Wan, sekarang reaksi dari pihak investor sangat keras. Untuk meredam opini publik, pendapat awal Dewan Direksi adalah kamu segera menyerahkan semua hak penandatanganan proyek inti skors dan introspeksi kooperatif tanpa syarat penyelidikan kepatuhan internal. Apakah ada yang ingin kamu katakan? Skors dan introspeksi? Tuan-tuan mungkin salah paham. Hari ini saya duduk di sini bukan untuk diadili. Saya di sini untuk memberi Anda semua pertunjukan yang bagus. Lin Wan, kau untuk membalas dendam padaku, tak segan menggunakan 250 juta proyek untuk menjebak, kau benar-benar gila. Ini hanya persaingan bisnis biasa, kau sendiri yang serakah memakan umpan. Akuisisi bisnis masing-masing mengandalkan kemampuannya. Yang pertama adalah laporan audit keuangan internal yang sebenarnya. Dari Xing Yue, laporan audit keuangan internal paten inti sudah dijual setengah tahun yang lalu, saat ini hanya cangkang kosong dengan laporan keuangan palsu. Yang kedua adalah tim Zhou Yu, dalam penawaran jahat ini, menyalahgunakan dana secara ilegal. Rantai bukti lengkap dari awal ini adalah umpan beracun yang dikemas indah. Zhou Yu bahkan yang paling dasar due diligence tidak dilakukan langsung. Terjun ke lubang api, saya tidak hanya tidak membalas dendam pribadi, tetapi malah menghindari dana Feng Rui lubang investasi 250 juta lubang investasi. Adapun opini publik di internet, hanyalah badut kecil yang melompat-lompat pencemaran nama baik jahat. Jika cara keji seperti ini bisa membuat manajemen puncak Feng Rui panik, maka lebih baik kita tutup saja dari sekarang. Kerja bagus, Lin Wan, tidak hanya berhasil mengatasi krisis PR, tetapi juga memberikan lawan yang melanggar aturan pelajaran yang mematikan. Saya tarik kembali perkataan saya tadi, kamu tidak hanya tidak perlu diskors. Selanjutnya, semua akuisisi inti di kawasan Asia Pasifik, semua akuisisi inti sepenuhnya diserahkan kepadamu untuk bertanggung jawab. Alamat IP yang diposting oleh pengacara Wang dan dalang di balik layar sudah saya selidiki adalah Zhao Meng, mantan bawahan Zhou Yu. Semua bukti pencemaran nama baik sudah dikemas dan dikirim ke email terenkripsi Anda. Departemen Humas mulai bersamaan serangan balik di seluruh jaringan bagian hukum. Segera siapkan gugatan. Aku ingin dia dipenjara seumur hidup. Sebelum pulang kerja sore ini, aku mau lihat gugatan ganti rugi 10 juta. Direktur Zhou. Zhou Yu, bukakan pintu.
tolong aku. Lin Wan mau menuntutku tuntut ganti rugi 10 juta. Kamu carikan aku pengacara. Kamu tutupi lubangnya ya. Demi hubungan kita yang sudah lama. Minggir. Sekarang aku bahkan tidak punya sepeser pun dari 10 juta itu. Kalau bukan karena kamu menyebar fitnah dan membuat kekacauan ini, bagaimana mungkin aku diskors penuh oleh Dewan Direksi? Kamu ini bodoh yang tidak berguna dan hanya membuat masalah. Ternyata di matamu aku selalu hanya sampah. Jangan berpura-pura setia di sini. Kamu dari awal sampai akhir hanyalah orang malang yang penuh iri hati. Kamu pikir bisa mengendalikan Lin Wan? Sekarang Lin Wan adalah ratu yang berkuasa, sedangkan kamu bahkan tidak layak memakai sepatunya. Brengsek, kamu tidak pantas menyebut namanya. Kalau bukan karena kamu menjebaknya mengubah surat penugasan, bagaimana mungkin dia pergi? Karena kamu tidak baik, jangan salahkan aku yang jahat. Siapa yang teriak-teriak pagi buta begini? Zhou Yu, kamu dicurigai melanggar rahasia dagang, silakan ikut kami. Aku tidak kenal dia. Aku tidak ada hubungan dengan ini. Dia memanfaatkan saat aku mabuk mencuri data dari komputer. Tadi malam tengah malam, perusahaan kalian rencana akuisisi rahasia kuartal depan telah dijual ke musuh bebuyutan, menyebabkan saat pembukaan hari ini harga saham anjlok menghadapi likuidasi. Zhao Meng membawa uang muka 5 juta berencana melarikan diri ke luar negeri, ditangkap di bandara, langsung kami tangkap. Dia sudah mengaku semuanya. Zhao Meng memberikan kesaksian dia hanya pelaksana, dalang sebenarnya adalah Zhou Yu. Dia bohong, dia mengalihkan tanggung jawab. Buktinya saat dia masuk kerja, satu-satunya penjamin komputer yang digunakan untuk bocor milikmu, akun senior dengan izin menyalin juga atas namamu. Catatan internal, perusahaan menunjukkan kamu berkali-kali memberikan kemudahan akses tidak sah kepada magang ini. Sekarang, apalagi yang Ingin kamu jelaskan, Zhou, jika tuduhan terbukti, sebagai kaki tangan dan penanggung jawab utama, kamu akan menghadapi hukuman penjara lebih dari 10 tahun, ditambah dengan ganti rugi yang sangat besar. Tidak, saya tidak bisa dipenjara, hidup saya tidak bisa hancur seperti ini. Pak Zhang, carikan jalan keluar. Hanya ada satu cara, kecuali ada sejumlah dana eksternal yang sangat besar. Sebagai ksatria putih langsung mengakuisisi seluruhnya perusahaan lama untuk menutup lubang raksasa. Selama perusahaan mendapat uang itu, mereka akan mencabut tuntutan dan mengubahnya menjadi sengketa ekonomi. Kamu bisa terbebas dari hukuman penjara. Tapi, semua aset atas namamu sekarang dibekukan. Lin Wan, cari Lin Wan. Pak Zhang, pergilah ke Fengrui Capital cari Lin Wan. Bilang padanya, melihat hubungan kita selama 7 tahun dan perjuangan bersama, mohon dia selamatkan aku, mohon dia tarik aku keluar. Bu Lin, ini kira-kira keseluruhan kejadian. Situasi Zhou Yu sekarang sangat berbahaya. Jika perusahaan lama menuntutnya, dia akan menghadapi hukuman penjara lebih dari 10 tahun. Tadi malam dia menangis sepanjang malam di tahanan. Dia memohonku bagaimanapun juga harus menemuimu. Jadi, Maksud Zhou Yu adalah berharap setelah perusahaan mendapat uang penyelamat miliaran itu, bersedia mencabut tuntutan pidana. Dia berulang kali memohon, tolong lihatlah pada hubungan kita selama 7 tahun ini, tolong tarik dia untuk terakhir kalinya. Dia bilang dia tahu salahnya, menyesal dulu tidak melihat, jelas Zhao Meng, menyesal telah menyakitimu. Asal kamu mau menyelamatkannya, dia rela menjadi budakmu. hubungan 7 tahun. Secara hukum, seorang tersangka bisnis yang menghadapi hukuman 10 tahun penjara, mencoba menggunakan hubungan lama yang sudah bangkrut untuk mencairkan Fengrui uang tunai miliaran. Pak Zhang, tidakkah Anda pikir klien Anda sangat konyol? Bu Lin, ini Tolong sampaikan kepada Zhou Yu,
Sampah harus diam saja tinggal di tempat sampah, baik orang maupun perusahaan. Jika dulu aku tidak menekannya, tempat ini seharusnya menjadi rumah kita. Kenapa tanggal 15 November? Angkat telepon, Zoyu. Kumohon angkat telepon, ayahku butuh uang penyelamat. Akulah yang mematikan teleponnya. Saat ayahnya mengidap tumor ganas, saat operasi, saat paling putus asa dan butuh uang, aku sedang menemani wanita lain minum sampahnya. Uang muka operasi tumor ganas. Jumlahnya 60.000. Lin Jiangwo, tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Ayah Lin Wan, tubuhnya selalu sehat. Kenapa tiba-tiba kena kanker? Jika separah ini dulu, kenapa Lin Wan tidak pernah secara langsung memberitahuku? Cepat, cepat. Kenapa? Akulah. Aku sendiri yang mematikan telepon penyelamatnya. Dia tidak tahu aku sekarang, tahu kebenarannya. Asalkan aku mengakui kesalahan, pergi memohon padanya, dia pasti akan luluh. Hubungan 7 tahun. Tidak mungkin. Tidak tersisa sama sekali. Wan, aku tahu semuanya. Dulu kamu menelpon 3 kali itu untuk biaya operasi paman. Aku bajingan, aku buta. Maafkan aku kali ini. Baik? Jadi, aku tahu salah. Aku mau menebus dosa. Kamu suruh aku lakukan apa saja, aku mau. Zoyu, kamu pikir hari ini aku berdiri di sini adalah untuk menunggu sepatah permintaan maaf yang terlambat, yang kamu sesali bukanlah menyakitiku, yang kamu sesali adalah dulu dengan tangan sendiri mencampakkan orang yang bisa menarikmu dari lumpur, mendorongnya ke Sahara. Mulai sekarang jangan biarkan sembarang orang berkumpul di depan pintu. Terdakwa Zhao Meng, beberapa kejahatan dihukum sekaligus dilarang seumur hidup memasuki industri keuangan dan internet. Kantor pusat menyetujui, mulai hari ini kamu adalah mitra formal termuda di wilayah Asia Pasifik. Feng Rui dana industri sebesar 20 miliar ini dana industri. Sepenuhnya ditandatangani olehmu.
Minggu depan mulai mengatur sektor energi baru di Asia Tenggara. Prioritaskan menghubungi tim teknis dari Eropa. Oh ya, perusahaan lamamu minggu lalu resmi bangkrut dan dilikuidasi. Zhou Yu katanya di restoran mewah di pusat kota bekerja sebagai pelayan memarkirkan mobil orang. Orang yang tidak relevan tidak perlu kau beritahu aku. Direktur Lin. Aku tukang servis di sini. Tidak menyangka akan bertemu kamu. Selama ini, aku selalu menyesal tentang kejadian dulu. Aku bersalah padamu. Tidak ada kata jika. Zhou Yu, hari ini, aku berdiri di sini bukan untuk membencimu, juga bukan untuk menunggumu, menebus dosa. Aku sudah berjalan jauh ke depan, tidak pernah menoleh ke belakang. Kamu tidak perlu hidup dalam rasa bersalah masa lalu. Kita pada dasarnya, sudah bukan satu jalan lagi. Direktur Lin pulang ke rumah pribadi atau ke kantor? Pulang. 7 tahun cinta dan benci. 3 tahun memudar, 5 tahun mengendap. Dulu kupikir jurang yang tak bisa dilewati. Lihat ke belakang hanyalah satu anak tangga di jalan menuju puncak.